Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rifan yang saya hormati. Pada kali ini tetap pada pembahasan pembuatan soal Google Form untuk melanjutkan sesi yang pertama. Di sesi pertama kita membuat soal dengan berbagai macam permasalahannya dan memberikan token. Untuk sesi kedua ini kami akan membahas masalah bagaimana men-setting soal yang ada di Google Form yang telah kita buat. Yang pertama adalah acak opsi jawaban, kemudian setting acak soal dan parameter yang lainnya, dan yang terakhir adalah membatasi waktu supaya soal bisa dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan. Oke sobat, langsung saja kita praktekkan. Di sini pastikan bahwa sobat sekalian sudah login ke akunnya masing-masing. Ya, setelah login kemudian dicari di Google Drive-nya. Jadi soal yang kemarin kita buat pada sesi pertama itu kita cari di Google Drive. Di situ akan kita jumpai dua file. Yang pertama adalah formulir ini yang kita buat, kemudian yang kedua adalah spreadsheet 4 matematika 2020. Baik, langsung saja kita double klik soal atau formulirnya, formnya kita double klik. Kemudian ini yang kita buat kemarin, langsung saja pada poin yang pertama, yaitu setting acak opsi jawaban. Untuk mengacak opsi jawaban yang ada ini ya, nanti kita masuk di klik opsi jawaban, kemudian di titik 3 ini ada centang acak urutan opsi. Ini kalau sudah tercetak berarti sudah tercentang, berarti sudah diurut. Tapi kalau belum, maka dia tidak akan diacak. Untuk itu kita lakukan centang. Untuk semua soal yang ada, lakukan centang seperti ini. Nah, ini sudah diacak berarti. Dengan demikian semuanya sudah teracak opsinya. Langkah yang kedua adalah melakukan setting atau setelan yang ada di ini gambar gear yang ada di sudut kanan. Ini ada gambar gear, kita klik. Kita klik, kemudian kita lihat parameter umum. Yang pertama adalah ya kumpulkan alamat email. Nah, ini kita untuk sementara ini kita tandai saja semua. Jadi nanti sebelum mengerjakan soal itu nanti siswa akan diminta alamat emailnya sebagai kita tandai saja semuanya. Kemudian perlu masuk ini batasi ke 1 tanggapan. Jadi kalau ini dicentang berarti nanti siswa hanya dibatasi untuk 1 kali mengerjakan soal atau 1 kali tanggapan. Kemudian responden edit setelah mengirimkan, ini artinya kalau ini dicentang sedangkan batasan tanggapan juga dicentang, maka dia nanti setelah men-submit itu nanti setelah terkirim itu nanti bisa diedit kembali kemudian dikirim kembali. Tapi dalam koridor masih 1 kali tanggapan. Jadi yang akan direkam di spreadsheet itu nanti adalah 1 kali, tidak double. Kemudian lihat diagram ringkasan dan respon tag. Ini juga merupakan tampilan diagram-diagram. Kita centangi saja semuanya. Nanti kita lihat apa yang tampil. Kemudian di presentasi di sini, ini aja ada tampilan status progres. Kita coba acak apa semua. Kemudian acak
urutan pertanyaan. Nah, ini yang pada opsi yang kedua tadi ya. Jadi setelah opsi jawaban diacak, kemudian pertanyaannya sekarang diacak. Nah, ini berikutnya kuis. Nah, kuis ini sudah dijadikan yang pertama jadikan kuis. Kemudian rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Jadi setelah siswa melakukan submit atau mengirim, maka nilai akan segera dirilis. Kemudian respon dapat melihat, responder dapat melihat. Jadi setelah mengirimkan, kemudian kalau ini kita coba kita kita pilih semua, kita centang semua. Jadi nanti siswa bisa melihat pertanyaan tak terjawab, kemudian jawaban yang benar, kemudian nilai poin. Setelah ini kita simpan. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Nanti kita analisa bagaimana kekurangan dan kelebihannya. Langsung saja setelah kita lihat di pratinjau. Nah, kita lihat di sini. Nah, email. Di sini siswa harus memasukkan email. Nah, ini biasanya siswa itu sudah lama emailnya di WA tidak pernah dibuka, maka dia lupa kata sandinya, sehingga nanti ini yang dirasa faktor yang menyulitkan siswa. Karena emailnya yang ada di HP itu selalu aktif sehingga tidak pernah dibuka, akhirnya lupa. Maka ini sebaiknya tidak usah dicentang untuk email, sehingga nanti siswa hanya melakukan token dan pilihan kelas, kemudian nama. Nah, ini supaya kita hilangkan dulu, supaya nanti kembali ke pengaturan atau setelan. Nah, email, kumpulkan email ini kita buang, kemudian kita simpan. Kita kembali lagi ke ini, kita refresh, kita kembali lagi, maka di sini emailnya sudah hilang. Jadi ini memudahkan siswa. Kalau kita hanya memilih kelas, kemudian nama kita mohon maaf, ini supaya tidak mengalami kendala dalam praktek ini, respon saya hilangkan dulu ya. Ini karena hasil praktek kemarin, kita hilangkan respon, hapus semua tanggapan supaya nol kembali. Setelah nol kembali ini kita peragakan lagi di sini ya. Misalnya adalah refund dengan token 123. Nah, ini salah ya. Kemudian berikutnya ya, kita mengerjakan misalnya begini, kemudian nomor 2 tidak diisi, nomor 3 diisi, nomor C ya, ini kemarin kelihatannya ABCD nya seharusnya dihilangkan ya. Ini kan diacak, ini seharusnya ABCD, tapi ini ya, sudah teracak sesuai dengan opsi yang kita centang tadi. Ini aslinya adalah ABC, sudah teracak, kemudian langsung kita kirim. Nah, ternyata ada jawaban yang karena kemarin dicentang harus diisi semua, maka wajib kita isi semua, baru kita kirim kembali. Kemudian dari sini itu ada, nah ini sudah kita setting kemarin yang belum setting ini. Nah, terima kasih Anda telah mengerjakan dengan baik. Bisa melihat skor, bisa melihat respon sebelumnya, edit tanggapan. Jadi kita lihat dulu skornya dulu.
kitab yang lain. Nah, ini jawabannya pertama adalah benar. Kenapa tampak di sini? Karena kita tadi telah men-setting sebelumnya. Ya. Telah men-setting sebelumnya, kita centang semua. Nah, ini benar. Kemudian ini yang salah. Kemudian jawaban yang benar adalah ini 16. Ternyata dengan adanya settingan semua ini, dengan adanya kita men-setting semua ini, ya, nah ini nilai melihat. Jadi siswa bisa melihat hasil pekerjaannya. Siswa bisa melihat hasil mana yang salah dan mana yang benar. Ini tampak benar, ya, langsung dicantumkan di sini nilainya. Nah, yang benar, kemudian ini yang benar, kemudian ini yang salah. Nah, ditunjukkan dengan tanda seperti ini, kemudian ditunjukkan mana yang benar. Ya, di sini. Ini sudah tentu tidak kita harapkan. Karena apa? Karena kalau pada Google Form ini tidak kita setting sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka siswa yang lain nanti bisa mencontoh jawaban ini. Kita bisa mencontoh jawaban ini, kemudian bisa sebagai kerpean atau sebagai bahan untuk mencontoh. Dan yang kedua, siswa bisa, setelah melihat seperti ini, siswa itu bisa mengedit tanggapan. Nah, ini ya. Kalau ini nomor berapa ini? 1, 2 yang ada gambar, kemudian yang ini ya, kita lihat bersama. Yang salah ini 2, ya, opsi yang ini. Kemudian siswa kembali ke edit tanggapan, misalnya mengedit tanggapan, kita buka di edit tanggapan dengan halaman baru. Ya. Siswa nanti akan tahu. Yang pertama tadi, coba kita lihat, yang pertama adalah ini soal yang ini dan benar. Ini sudah benar, ya. Kemudian soal yang kedua ini sudah benar. Soal yang ketiga ini jawaban 16. Yang soal nomor 3 adalah 16, kita ganti ke 16. Kemudian soal yang berikutnya ini juga salah, jawaban yang benar adalah A. Jawaban yang benar adalah A. Kemudian kirim. Ya. Setelah kirim, kemudian kita lihat skor. Nah, kita perhatikan bahwa siswa tersebut, ya, bisa mengerjakan 2 kali meskipun dibatasi tanggapannya adalah 1 kali. Tetapi karena siswa bisa mengedit ulang, maka siswa bisa mencontoh dari hasil yang pertama. Ini adalah hasil yang pertama. Nah, ini ada hasil yang pertama, mendapat 50 karena salah 2. Ini yang setelah diedit, tanggapan diedit kembali, artinya dikerjakan ulang dengan melihat yang sebelahnya, ya. Kemudian siswa bisa mengerjakan dengan nilai 100. Nah, ini selesai. Nah, ini selesai. Sekarang kita lihat di tanggapan siswa, apakah masuk
yang 50 ataukah masuk yang 100 ataukah kedua-duanya. Nah, ini. Maka dari itu kita lihat di respon, kemudian kita lihat di ini speed testnya, kita lihat. Nah, ternyata Rifan, ini yang hasil kemarin, yang tiga ya, Budi dan Rohim ini kemarin, ini hasil kemarin. Jadi ini sementara nih kita perhatikan yang Rifan ya. Ini ternyata hasil yang diambil adalah yang terakhir ya. Jadi hasil yang pertama yang 50 kemudian diedit ulang, karena dia bisa mengedit tanggapan, diedit ulang, kemudian dikerjakan kembali dan menghasilkan nilai 100, karena bisa mencontoh dari yang pengalaman pertama. Nah, ini karena kita mencetang salah setting, ini katakanlah dari di sini kita bisa menyatakan ini salah setting sehingga siswa bisa mengerjakan seperti itu. Nah, hasilnya adalah yang dikerjakan yang terakhir sehingga siswa mendapatkan 100. Ini sudah tentu hal yang tidak kita inginkan bersama. Kalau begitu bagaimana caranya? Nah, kita tinjau kembali formulir kita atau form kita. Kita sebagai pemilik, kita settingnya. Yang pertama adalah di umum. Ini sebaiknya tidak usah dicentang karena menyulitkan siswa. Siswa harus memasukkan email. Kemudian perlu masuk, batasi 1 kali tanggapan. Ini perlu dicentang supaya siswa tidak bisa mengerjakan ulang. Kemudian yang responden ini kita hilangkan. Setelah mengirimkan tidak bisa mengedit, ini juga kita hilangkan, tidak bisa melihat diagram yang ditampilkan supaya lebih aman. Kemudian yang di umum kita perlu hanya centang 1. Kemudian yang di presentasi tampilkan status progres, itu juga tidak usah gitu. Kemudian yang perlu dicentang adalah acak urutan pertanyaan. Kemudian di kuis segera setelah setiap pengiriman, jadi rilis nilai. Setelah terkirim maka dia akan bisa melihat jawabannya. Nah, ini juga kalau memang atau nanti saja setelah meninjau manual aktifkan koleksi email. Nah, ini ini bisa dicentang, ini masih bisa ditoleran. Kemudian respon yang dapat dilihat, ini pertanyaan tak terjawab ini juga harus tidak dihilangkan, jawaban yang benar juga harus dihilangkan. Kemudian nilai poin ini kalau kita lihat berarti siswa nanti setelah mengerjakan itu bisa melihat. Coba kita ini yang 1 hanya ini dihilangkan ya. Kemudian hilangkan presentasi acak, kemudian ini supaya siswa dapat melihat nilainya tanpa mengetahui jawaban yang benar ya. Kita simpan, kita lihat kembali ya. Ini saya hapus dulu karena kelemahan. Kita lihat, kemudian kita lihat kembali, lihat skor nanti. Jadi siswa karena tadi kita sebagai Rifan itu sudah menanggapi, maka dia hanya setelah mengirimkan
dia hanya bisa melihat skor. Ya. Skor jawabannya saja. Ini yang terakhir tanggapan yang benar tadi. Ya. Ya. Seandainya ini ada yang salah, ya dia tidak akan ditunjukkan jawaban yang benar. Atau supaya memperjelas, kita ulang dengan nama yang berbeda. Ya, kita ulang dengan nama yang berbeda. Kita tutup saja ini. Kita tutup saja. Ya, kita tutup saja. Kemudian tidak bisa, kita tutup saja. Kita buka di akun yang lain. Ya, nama kita isikan dengan Muhson, dengan nama Kundori, misalnya dengan nama Kundori. Tokennya lihat skor. Nah ini, jadi Kundori setelah mengerjakan soal dia hanya bisa melihat skor tanpa mengetahui. Nah ini skornya 0. Ya, jawabannya 0 karena salah. Kita tidak ditunjukkan di mana letak salahnya atau jawaban yang benar. Ini 0 juga tidak ditunjukkan. Nah, ini 0 semuanya. Nah, dengan demikian lebih aman. Nah, siswa tahu dia dapat memperoleh berapa poin. Nah, seandainya ada yang benar, itu pun ditunjukkan bahwa ini yang benar. Ada skor. Hanya bisa melihat skor dengan settingan yang ini nilai poin. Untuk lebih amannya semuanya kita hilangkan. Siswa juga tidak tahu dia memperoleh berapa, tapi kita menurut saya ya dikasih saja. Karena apa? Ini nanti untuk penyemangat siswa, dia tahu mendapatkan berapa, hasil pekerjaannya dapat berapa. Tapi kalau ini nanti dimungkinkan siswa bisa menyalahgunakan sehingga bisa tahu yang salah dan yang benar. Nah, ini yang akan diberikan kepada teman yang lain, mungkin disalahgunakan, yang benar akan dicontoh. Untuk itu lebih aman saya kira dimatikan semua, kemudian kita simpan. Sehingga siswa, kita refresh, siswa tidak akan mengetahui jumlah mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini mana yang benar, mana salah, dan tidak tahu nilainya. Ini semua tinggal terserah Bapak Ibu yang
mau diterapkan yang mana. Terserah Bapak Ibu yang mau diterapkan yang mana. Ini yang berikutnya adalah kita mau melimit waktu. Melimit waktu supaya siswa ini mengerjakan sesuai dengan yang kita harapkan, yang kita tentukan waktunya. Jadi kalau siswa mengerjakan kemudian waktunya sudah habis, maka otomatis akan responder akan ditolak. Caranya bagaimana? Kita harus menginstal add-on terlebih dahulu. Kita perhatikan ini ada di formulir Google Form ini ada titik 3 di sebelah sudut kanan atas, kemudian pilih add-on. Ini pilih add-on. Kita tunggu, kita ketik. Nah, ini sudah ada ini. From form limiter. Nah, ini kita lihat form limiter. Seandainya di sini nanti tidak muncul, maka diketik saja form limiter. Form limiter ini. Form limiter ini sudah ada. Nah, ini sudah muncul. Baru kita klik di sini. Kemudian kita install. Perhatikan baik-baik. Kita install. Langsung saja lanjutkan ya. Dia akan minta persetujuan pada kita, akun kita. Jadi dia minta persetujuan pada akun kita. Nah, ini yang salah satu akun dari Rifan. Kemudian izinkan. Sekali lagi dibuka akunnya, kemudian diizinkan. Setelah diizinkan, dia akan melakukan inisial untuk melakukan install. Kita tunggu. Terus selesai. Nah, otomatis dia akan keluar di sini. Yang akan keluar di sini. Langsung saja kita lakukan, ada time and date, ada number of the response. Nah, ini yang kita gunakan adalah time and date, makanya kita mengatur waktu. Kita perhatikan di sini misalnya waktunya kapan berakhir. Nah, ini sudah tentu kita sesuaikan dengan jadwal ya, kita sesuaikan dengan jadwal yang ada. Di sini ada jadwal yang ada. Nah, sesuai dengan jadwal yang ada. Misalnya bahasa Indonesia atau sesuaikan saja langsung matematika. Hari Rabu sesi pertama atau jam pertama pukul 7.30 sampai 9.00. Jadi nanti token yang diberikan adalah pukul 7.30 token sudah keluar, kemudian jam 9.00 soal telah selesai dikerjakan. Kita setting Rabu bulan Juni. Ini kita lihat. Kita setting bulan Juni hari Rabu. Hari Rabu itu tanggal 3 Juni. Kemudian waktunya karena pagi AM waktunya jam 9.00. Nah, kemudian 9.00 kita set. Nah, kita masukkan ke sini, kemudian kita save and enable. Nah, itu caranya. Itu nanti kalau diterapkan di sana di
Kalau ini nanti diterapkan sesuai dengan jadwal ini. Kalau tidak diterapkan sesuai dengan jadwal, kita setting saja saat ini misalnya kita setting untuk kita praktekkan, kita buka kembali add-onnya atau limiternya. Jadi limiter tadi yang sudah kita install add-on itu berada di ini. Nah, limit kita klik di sini pengaya, kemudian limiter, ya, set limit. Dia akan keluar kembali. Misalnya hari ini jam tanggal 29 Mei, ya, kita time and date, kemudian kita setnya tanggal 29 Mei, time-nya jam 11.00. Ini saya atur jam 11 punjul lewat. Di sini minimal 5, kita jam 11.05 kita set. Nah, ini sudah jam 11.05, kita set, kita enable. Nah, kita notifikasi, jadi nanti setelah mengerjakan siswa itu ada notifikasi ke ini, kita buang saja, kita buang, set. Ya, setelah kita set, kemudian kita coba mengerjakan supaya tahu hasilnya, ya. Kita coba mengerjakan ini tadi dengan kita mengerjakan dengan nama yang berbeda. Kita mengerjakan dengan nama yang berbeda. Nah, ya, ini kita kerjakan ulang dengan nama yang berbeda. Oh, ini tidak bisa karena kami menggunakan akun yang sama, sedangkan tadi ini Rifan, ya, ini Rifan, namanya Rifan, menggunakan akun yang sama, maka dia tidak bisa melanjut, ya, maka harus dibuka dengan akun yang lain. Maka di sini harus dibuka dengan akun yang lain, makanya ini harus coba di sini kita menggunakan, ya, ini untuk memperjelas Bapak Ibu sekalian supaya bagaimana sih untuk melanjutkan ini. Kita coba ini yang jelas, ya, ini coba, ya, kita pilih IPS MIPA 6, namanya MIPA 6, namanya Mardi, ya. Pakainya video 3. Kemudian berikutnya, nah, ini sudah bisa terbuka. Jadi siswa tidak harus masuk ke emailnya, ya. Jadi karena tadi kita setting tidak harus memasukkan email, maka langsung saja kita centang, kita jawab. Kemudian jawab, kemudian kita kirim. Bukan, kita nunggu karena kita ingin ngetes,
ya, ingin ngetes waktu apabila kita belum selesai misalnya. Ini mungkin perlu juga setting tidak wajib dikerjakan, supaya nanti ada yang tertinggal 1 atau 2, sehingga nanti bisa langsung otomatis kita tunggu waktunya. Tadi kita setting jam 11.05, ini menunjukkan jam 11.04. Kita lihat apakah dia langsung bisa menutup tanpa kita kirimkan. Ini sudah jam 11.05. Setelah kita refresh, ternyata form sudah tidak menerima responder lagi, jadi sudah ditutup. Oleh sebab itu waktu ini benar-benar diberitahukan pada siswa supaya jangan sampai melebihi waktu yang ditentukan, sehingga siswa mengetahui waktu dan mengumpulkan tugasnya sebelum waktu berakhir. Sudah tidak menerima tanggapan. Jadi di formnya sendiri sudah langsung menutup secara keseluruhan. Jadi semua siswa yang belum mengerjakan ataupun yang sudah mengerjakan atau yang berlangsung mengerjakan itu akan tertutup secara otomatis di sini. Sebelum dikirim tidak akan terekam. Dengan demikian kita lihat responnya. Respon tidak ini. Kita lihat ya, setelah kita tertutup otomatis kita aktifkan dulu. Kita lihat responnya. Ini sudah dalam respon. Kemudian kita lihat hasilnya. Kalau kita lihat di sini ternyata yang mengerjakan tadi Mardi belum sempat dia belum sempat kirim, itu tidak terekam. Sekian sobat, sampai di sini semoga apa yang kita berikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.